Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rohmatun Nafiah, SPD MSc. Nah, biasanya dipanggil dengan Bu Nafi. Di sini saya adalah dosen yang mengampu mata kuliah kimia dasar di semester 1 dengan bobot SKS 2 SKS. Nah, selamat datang untuk mahasiswa baru semuanya di sini. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bisa diberi kesempatan ya untuk bertatap muka walaupun secara virtual atau secara via daring, namun tidak mengurangi rasa untuk belajar kita tetap fokus nanti ke depannya. Semoga nanti ke depannya diberikan kemudahan, kelancaran ya, kemudian mendapatkan hasil yang memuaskan dan lulus semuanya. Amin. Nah, untuk kimia dasar sendiri itu ada tim teaching. Nah, tim teaching saya di sini nanti saya akan mengampu bersama Bu Susan ya. Jadi nanti yang UTS nanti saya yang akan mengampu, kemudian yang UAS nanti Bu Susan yang mengampu. Nah, di dalam kimia dasar di sini sebelum kita masuk ke perkuliahan, kita perkenalan pendahuluan awal ya. Kenapa sih di sini harus ada yang namanya kontrak perkuliahan yang nanti akan kita sepakati bersama-sama supaya nanti proses pembelajaran akan berlangsung secara lancar. Nah, di dalam kontrak perkuliahan yang pertama adalah kita akan masuk kelas sesuai dengan jadwal kita, ya sesuai dengan jam kita. Dan saya akan biasanya akan mentoleransi ya mahasiswa untuk masuk 15 menit ya. Jadi keterlambatan itu 15 menit. Kemudian nanti tetap kita disiplin ya, hadir harus presensi. Nah, jadi nanti presensi itu juga akan mempengaruhi di dalam keaktifan kita. Nah, biasanya Bu Nafi dalam mengampu mata kuliah itu sering mengasih kuis ya. Kuis di sini bisa di awal, di akhir ataupun di tengah. Ya, jadi nanti itu sebagai poin kuis. Karena apa? Nanti penilaian di dalam suatu pembelajaran di kimia dasar ini selain dari kognitifnya, kognitif itu bisa diambil dari nilai harian, nilai TS maupun UAS. Nah, yang bobotnya masing-masing adalah 30%. Nah, sementara untuk mata kuliah kimia dasar di sini nanti ada tugas-tugasnya. Tugasnya di sini nanti bobotnya itu 20%. Sehingga nanti mahasiswa harus setiap ada tugas harus dipenuhi. Setiap ada tugas harus dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan deadline yang nanti kami berikan. Kemudian selain tugas itu ada lain-lain. Lain-lain itu 20% sendiri. Berupa apa? Keaktifan kita selama di kelas. Jadi nanti biasanya saya akan mengeluarkan pertanyaan siapa yang menjawab nilainya berapa dan sebagainya itu ada 4 poin. Ya, saya harapkan di sini mahasiswa peran aktifnya ya. Mahasiswa nggak hanya pasif saja mendengarkan dari dosennya saja, tetapi apa? Sama aktif juga dalam mencari referensi, mencari literatur. Sehingga nanti Anda boleh bebas mengambil literatur apapun, bisa di perpustakaan atau e-book gratis sekarang banyak, PDF, e-jurnal gratis banyak. Sehingga nanti tidak menutup kemungkinan tidak hanya yang saya sampaikan saja, Anda boleh mencari literatur apapun. Nah, kemudian di dalam perkuliahan nanti mahasiswa wajib mengisi presensi ya yang di dalam hal ini nanti bisa di-backup oleh Sipen yang nanti dilaporkan ke Komtik atau Sipen langsung ke dosen pengampu nggak masalah ya. Nah, di sini untuk mata kuliah kimia dasar saya akan menjelaskan RPS yang ada di dalam mata kuliah kimia dasar. Apa sih RPS itu? Ya, rencana pembelajaran semester. Apa saja sih yang akan kita pelajari dalam satu semester ke depan? Supaya kita tahu rambu-rambunya, supaya kita bisa mempersiapkannya. Nah, di sini mungkin mahasiswa mungkin banyak yang bertanya ya, kenapa sih saya kan masuknya di prodi farmasi, kenapa saya harus belajar kimia? Nah, perlu Anda ketahui bahwa kimia dasar ini adalah dasar dari ilmu farmasi. Kalau ilmu farmasi itu adalah terapannya, aplikasinya. Dasarnya mana? Dasarnya ya ilmu kimia, salah satunya yang mendasari. Kenapa? Karena kita mempelajari stabilitas obat, senyawa obat, sediaan yang nanti bisa digunakan untuk pembuatan obat. Itu dasarnya dari mana?
senyawanya senyawa apa? Ya, senyawa kimia. Makanya kita perlu mempelajari kimia, kimia dasar. Nanti ada spesifikasinya. Ya. Kimia dasar ini yang mendasari Anda sebagai prasyarat untuk mengambil mata kuliah lainnya atau kimia lanjutan. Baik, di sini saya akan share RPS yang nanti Anda pelajari selama 1 semester ke depan. Nah, untuk rencana pembelajaran semester di sini, kimia dasar, koordinatornya ini saya kebetulan, kemudian tim dosen pengampunya, saya dengan jurusan. Nah, kemudian di sini nanti apa saja yang akan kita pelajari ya. Jadi selain sifat deskripsinya, dia akan mempelajari tentang struktur atom, molekul, ion, sistem berkala, ikatan kimia, ya. Kemudian konsep mol, jenis konsentrasi zat, perhitungan reaksi asam basa, pengendapan, ya, reaksi reduksi oksidasi, reaksi kompleks, dan kinetika reaksi atau termodinamika. Nah, di sini memang capaian pembelajaran mata kuliah di sini selain sikap afektif, ya, jadi kemudian ada kognitifnya, pengetahuannya, dan psikomotorik keterampilan Anda. Untuk pekan pertama atau minggu pertama, kita akan mempelajari, ya, jadi mahasiswa kemampuan akhir diharapkan apa? Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menggambarkan struktur atom. Nah, di sini bahan kajiannya nanti materi ajarnya berupa teori atom, kemudian sifat-sifat atom, partikel penyusun atom, serta konfigurasi elektron. Ya. Jadi, kemudian untuk minggu kedua kita akan belajar terkait dengan sistem berkala atau sistem periodik yang kita kenal dengan SPU, ya, sistem periodik unsur. Jadi nanti mahasiswa harus wajib mempunyai SPU, ya, kalau mata kuliah kimia dasar di bawah, ya, kemudian disiapkan. Yang belum punya bisa disiapkan SPU-nya dulu, ya. Kemudian apa sih yang akan kita pelajari terkait dengan perkembangan sistem berkala? Pasti nanti akan berkembang. Kemudian hubungan konfigurasi elektron sistem berkala, ya, sifat periodik unsur, jari-jari atom, afinitas elektron, keelektronegatifan, ya, titik gigih dan titik leleh. Kemudian minggu ketiga adalah tentang struktur molekul, ion, dan ikatan kimia. Nah, apa saja sih materi yang dipelajari? Ya, materi yang dipelajari di sini adalah tentang pengenalan tentang molekul dan ion. Kemudian penamaan senyawa empiris, ya, senyawa kimia, rumus molekul. Kemudian ada ikatan kimia, ya, jadi baik ikatan ion maupun ikatan kovalen, ya. Selain ikatan ion kovalen itu juga ada ikatan koordinasi. Nah, kemudian untuk minggu keempat kita akan belajar tentang konsep mol. Nah, kalau konsep mol di sini harus ada hitung-hitungannya, ya, berarti harus menyiapkan kalkulator, ya, terkait dengan hukum kimia, reaksi kimia, dan persamaan reaksi. Ya, perhitungan berdasarkan persamaan reaksi di sini nanti akan menghitung terkait dengan hasil teoritis dan presentasenya. Ya, kemudian untuk minggu kelima kita akan belajar tentang konsentrasi zat dan perhitungannya. Jadi ada konsentrasinya, reaksinya bagaimana, pembuatan larutan induk, kemudian pembuatan pengenceran, larutan pengenceran, kemudian ada stokiometri. Nah, kalau stokiometri ini lanjutan dari konsep mol, ya. Jadi nanti kita belajar tentang stokiometri. Selain itu tentang konsep asam basa. Nah, di dalam konsep asam basa ini, asam basa kan teorinya macam-macam, ya. Jadi ada asam basa Arrhenius, Bronsted Lowry, kemudian ada asam basa Lewis. Nah, kita juga akan belajar tentang pH, ketetapan asam. Nah, kemudian untuk minggu ketujuh, ya, minggu ketujuh kita akan belajar tentang konsep reaksi pengendapan, ya, yang namanya suatu reaksi itu beberapa ada yang mengalami pengendapan, ya. Jadi ini nanti berkaitan dengan apa? Kelarutan, hasil kali kelarutan atau KSP, ya. Tuh, ya. Kemudian setelah itu UTS, ya. Setelah UTS nanti langsung lanjut, ya. Langsung lanjut ke materi 9
ada potensial oksidasi reduksi dan kesetimbangan reaksi. Kemudian untuk pekan ke-11 ya, jadi nanti ada konsep reaksi kompleks. Nah, senyawa kimia itu bisa membentuk senyawa kompleks. Nah, untuk stabilitasnya bagaimana, kemudian pemakaiannya bagaimana, dan jenis-jenis kompleks yang dipakai dalam analisis kualitatif itu apa saja nanti akan dipelajari. Nah, untuk yang pertemuan selanjutnya 12 dan 13 di sini tentang kinetika reaksi. Nanti kinetika reaksi mungkin ini lebih ini ya sederhana karena nanti di kimia fisika juga akan dibahas lagi terkait dengan kinetika reaksi atau laju reaksi. Nah, untuk pekan ke-14-15 nanti kita belajar tentang konsep termokimia. Yang dalam hal ini ada kalorimeter. Ini juga nanti masuk di dalam kimia dasar yang nanti akan melanjutkannya di kimia fisika langsung ke UAS. Nah, beberapa referensi yang bisa dipakai, Anda tidak menutup kemungkinan untuk memakai referensi lain ya. Kemudian ada hasil pembelajaran di sini. Nah, ini penilaian yang tadi saya jelaskan. Jadi aspek penilaiannya merupakan apa saja pemahaman tugas mandiri. Nanti ada tugas mandiri itu 20%. Ya, kemudian ada UTS, UAS 30% bobotnya, dan soft skill-nya berupa apa? Kreativitas dalam diskusi, dan selama proses pembelajaran aktif, bertanya, aktif menjawab, aktif menyampaikan ide, gagasan, dan sebagainya. Kemudian pengumpulan tugas, disiplin, tidak keluar dari deadline, ya. Kemudian selalu hadir dalam setiap tatap muka perkuliahan, kemudian partisipasinya kelas, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ingatkan kembali bahwa di dalam kimia dasar ini adalah masih dasarnya. Jadi Anda harus benar-benar fokus. Kalau dasarnya saja Anda belum fokus, maka kedepannya nanti akan kefrontal, ya. Makanya Anda harus benar-benar menguasai di kimia dasar di sini supaya nanti lanjutannya Anda bisa paham. Ya, mau mengaplikasikan dalam dunia farmasi, mau aplikasi dalam sediaan obat dan sebagainya itu nanti akan mudah. Ya, jadi kalau di dasar ini lebih ke struktur atomnya bagaimana, senyawa itu apa, kemudian atom itu apa dan sebagainya, reaksinya bagaimana, kita belajar di situ. Sehingga mungkin nanti materi yang mungkin sudah ada, saya di SMA sudah dapat materi kimia dasar atau kimia kelas mungkin waktu di SMA sudah dapat ada beberapa yang dari umum ya. Yang dari umum ini kan sudah yang masuk IPA, tentunya sudah dapat materi kimia dasar, bisa dibuka, bisa dipakai, dan itu nanti jadi bekal Anda untuk lebih mendalami dalam perkuliahan. Begitu yang saya sampaikan. Semoga apa yang nanti akan kita pelajari ke depannya bisa diberikan kemudahan, kelancaran, dan harapannya satu, Anda tetap positif dengan bahwa saya yakin Anda bisa menghasilkan kimia dasar. Sehingga nanti ketika Anda mampu, Anda bisa sudah niat di awal itu Anda merasa sudah nyaman, sudah merasa Anda bisa dan sebagainya, nanti kedepannya akan enak. Kecuali kalau Anda sudah mulai negatif, aduh belajar susah dan sebagainya, saya rasa nanti akan Anda mengalami kesulitan. Jadi nanti Anda pokoknya tetap semangat, kalau perlu nanti membuat tim kecil, kelompok diskusi kecil di dalam suatu kelasnya yang nanti saling diskusi bersama, review kembali setelah materi perkuliahan. Jadi nanti untuk perkuliahan nanti kita ada 16 kali tatap muka ya dalam satu kali mata kuliah, sehingga nanti 8 pertemuan di UTS, 8 pertemuan di UAS. Nah, masih ingat seperti yang saya sampaikan waktu pengenalan prodi itu, bahwa kehadiran 75% toleransinya. Jadi harapannya 100% terpenuhi. Anda hadir terus ya, sehingga nanti Anda tidak ketinggalan materi. Nah, seperti itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga minggu depan kita lanjutkan langsung masuk ke materi yang pertama. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.